Assalamualaikum, selamat siang. Baik, kali ini dalam tutorial ini kita ingin membuat sebuah project yang kita namakan gabung teks. Oke, nah ini bagian dari dengan pemrograman Java Visual ya, menggunakan swing komponen dalam hal ini. Oke. Nah, jadi kita rencananya akan membuat sebuah project gabung teks dengan pemrograman visual dalam bahasa pemrograman Java. Nah, komponen-komponen yang kita gunakan itu adalah komponen swing ya, jadi swing komponen. Nah, swing komponen ini bisa digunakan secara drag and drop widget ya. Jadi widget-widget komponen yang ada di dalam swing ini kita bisa lakukan secara drag and drop. Istilahnya tuh YCWIC ya, what you see and what you get. Jadi tanpa mengcoding manual secara mengetik di keyboard, dengan drag and drop kita bisa menambahkan komponen-komponen widget di dalam aplikasi visual kita. Nah, saya menggunakan IDE Java dari NetBeans versi 12 LTS ya. Jadi LTS ini singkatan dari perpanjangan dari long term support. Nah, versi 12 ini mungkin versi yang terakhir, versi LTS yang paling stabil. Namun versi yang terakhirnya itu bisa saja ada 12.1, 12.2, namun itu tidak LTS ya. Jadi istilahnya kalau LTS ini, long term support ini adalah versi yang jika ada bug-nya, maka oleh NetBeans akan dibikinkan patching-nya ya, dibikinkan versi patching-nya ya untuk menambal bug tadi. Sedangkan kalau yang non LTS, maka jika ada bug akan ditingkatkan menjadi versi berikutnya ya. Misalkan 12.1 ada bug, maka dia akan dibuatkan versi 12.2-nya ya. Jadi versi 12.1-nya ditinggalkan. Sedangkan kalau LTS itu tetap disupport. Kemudian dalam pemrograman Java itu ada konsep yang disebut project ya. Jadi dalam sebuah Java kita memakai IDE NetBeans ini ya, semua IDE bahkan baik NetBeans, Eclipse, Visual Studio Code dan sebagainya, kita ada konsep yang disebut dengan project ya. Jadi project itu adalah kita ingin membuat sebuah project software ya, yang isinya adalah kumpulan aturan, cara, dan konfigurasi serta file-file kode Java yang terkumpul menjadi satu directory lengkap ya. Nah, itu disebut dengan satu project ya, itu disebut dengan project dalam Java. Jadi project itu sebuah kumpulan lengkap dari aturan, cara membuatnya, kemudian konfigurasinya dan sebagainya ya. Nah, dalam hal ini, dalam tutorial ini, project ini akan dibantu menggunakan build tools Maven ya. Jadi kita akan menggunakannya dengan build tools Maven. Nah, sedikit tentang penjelasan Maven. Jadi di dalam Java itu ada namanya build tools yang terkenal disebut dengan Maven ya. Jadi dalam Maven itu, sebuah project Maven itu dibuat memiliki standar ya, standar baku ya. Tadi dari konfigurasinya, bentuk direktorinya, bentuk struktur projectnya dan sebagainya. Kenapa harus dibuat standar? Agar project kita ini bisa dibuka oleh IDE atau editor Java lainnya ya, seperti misalkan Eclipse, JCreator atau Visual Studio Code. Jadi ketika kita memberikan folder project ini ke orang lain yang dia biasanya menggunakan Eclipse, maka tidak ada masalah untuk membuka project tersebut jika project tersebut dibuat dengan menggunakan Maven ya. Jadi build toolsnya itu Maven, karena di situ sudah punya standar. Nah, dalam hal ini juga Maven menyediakan online repository ya, jadi memudahkan kita untuk download secara otomatis library yang kita butuhkan ya. Jadi suatu saat dalam project kita itu ya, project yang besar ini kita membutuhkan library dari pihak ketiga, library yang sudah jadi gitu ya. Misalkan untuk kriptografi, untuk sorting, untuk
pengolahan gambar dan sebagainya ya. Jadi daripada kita mengcoding dari nol, biasanya kita dalam proyek kita itu kita menambahkan library dari pihak ketiga yang sudah jadi untuk pengolahan gambar misalkan atau pengolahan image. Nah, dengan Maven itu dimudahkan bagaimana kita memasukkan library-library tersebut ya di dalam proyek kita. Nah, inti dari Maven ini itu adalah POM ya. Istilahnya ada POM, ada file POM. POM itu kepanjangan dari Project Object Model, yaitu berisi konfigurasi project yang menyangkut bagaimana project itu di packaging ya. Jadi bagaimana project itu nanti di packing sehingga dapat di running gitu ya, di running dengan benar, dengan baik. Kemudian dalam POM itu juga kita mendefinisikan library apa yang diperlukan ada dimasukkan ke dalam project gitu ya. Jadi dengan POM kita juga bisa mengkonfigurasi library apa yang harus masuk ke dalam project kita. Tentunya dengan Maven ini dependensi dari library tersebut itu sudah otomatis didownloadkan juga tanpa kita men-state secara letterlux ya di dalam project kita ya, di dalam bangunan software kita. Kemudian di dalam Maven itu juga kita dibantu untuk melakukan debug, testing dan sebagainya ya. Nah, intinya tuh POM itu jantung dari project kita ya, istilahnya ya. Nah, dalam POM itu juga kita bisa mengkonfigurasi versioning project ya. Jadi versi-versi project yang kita buat itu bisa di-maintain juga dengan bantuan POM ya. Tentu POM ini adalah ciri khas dari Maven dan tentu fitur Maven lainnya juga masih banyak ya. Tidak hanya terbatas hal tersebut ya. Baik. Nah, berikutnya ini layout project yang mau kita bikin ya. Jadi kita bikin sebuah project visual software ya, pemrograman visual dengan Java. Ini kira-kira layoutnya yang mau kita bikin. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dilihat di sini, ini ada sebuah window ya. Kita bikin satu window saja dulu. Nah, di sini ada widget swing-nya ya, ada swing widgetnya. Di sini ada dua JText field ya. Jadi ini adalah sebuah objek yang namanya text field ya, JText field di dalam swing. Ya, di sini ada dua. Kemudian yang window-nya sendiri ini disebut dengan JFrame ya. Jadi objek window kotak ini itu disebut dengan JFrame dalam swing widgetnya, dalam komponen widgetnya. Jadi ini dalam Java ingat semua itu adalah based on object ya. Jadi apapun adalah objek. Nah, di sini ada objek window yang tipenya adalah JFrame. Kemudian di atasnya JFrame kita tempatkan 4 komponen swing ya. 2 JText field, 1 JButton dan 1 JText area ya. Nah, skenarionya kalau kita memasukkan string teks di dalam JText field ini di atas maupun di bawah, kemudian kita klik gabung teks button ini, maka tulisan teks yang ada di JText field ke-1 dan ke-2 ini akan digabungkan dan dituliskan kembali di dalam JText area. Ini kira-kira ini skenario dari project software kita kali ini. Oke. Nah, baik. Tanpa berlama-lama maka kita mulai saja dengan tutorial bagaimana membuat projectnya ya. Baik, pertama-tama kita buka dulu NetBeans IDE-nya, kebetulan ini sudah saya buka. Ini adalah NetBeans IDE versi 12 ya. Kalau kita lihat di sini di about-nya ini terlihat versi 12 ya. Yang terbaru, versi LTS ya, long term support yang terakhir di sini.
Oke, dan saya menggunakan JDK-nya itu dari OpenJDK, Adobe OpenJDK versi 11 ya. Di sini terlihat semua konfigurasinya kalau kita lihat di dalam about-nya dari NetBeans. Baik, di dalam panel kiri ini masih kosong, berarti tidak ada project yang terbuka di sini, ya masih kosong. Kalau di sini kita lihat ada recent project, ini project-project yang terakhir dibuka oleh saya ya. Baik, kita buat saja sebuah project baru ya. Dalam hal ini kita bikin project baru, bisa melalui file new project di sini, atau kita juga bisa membuatnya dengan icon di sini ya, new project. Nah, ini kita bisa klik new project. Nah, di sini terlihat ada window new project yang terbuka, dan di sini terlihat di versi NetBeans yang baru, maka sudah tipe project yang mau dibikin itu sudah memasukkan Maven ya. Jadi sini ada Java with Maven ya. Sini. Selain Maven, memang build tools itu ada yang namanya Gradle, ada yang namanya N, tapi yang paling terkenal itu Maven dan Gradle. Sedangkan N ini sudah mulai ditinggalkan oleh para programmer Java. Ya. Oke, sesuai skenario awal kita menggunakan Java with Maven. Maka berikutnya kita klik aja di sini di panel sebelah kanannya Java Application ya. Jadi Java with Maven, kemudian project-nya kita pilih Java Application. Nah, project ini akan di-create menggunakan build tools Maven ya. Kemudian kita next. Nah, di sini ada project name, kita kasih nama. Misal tadi namanya adalah project-nya adalah swing gabung teks ya. Jadi sesuai dengan skenario kita di sini adalah namanya adalah gabung teks ya. Oke, karena ini kita pakai swing komponen, saya tambahkan nama project adalah swing gabung teks. Sedangkan project location-nya saya biarkan ada di sini. Nanti terserah Anda mau ditempatkan di mana ya, bisa dipilih sini ya. Jadi saya akan memasukkan project ini di D, project Java dan GUI. Nanti di dalam directory GUI ini akan tercipta sebuah folder baru yang namanya swing gabung teks ini ya. Ini adalah project kita ya, folder project kita. Nah, dalam Maven ini kita diminta untuk yang namanya group ID. Group ID ini istilahnya pengenal ya, pengenal project ini adalah grupnya grup apa gitu ya. Ya ini juga bebas dinamakan. Di sini saya kasih nama Aryo. Kemudian package-nya. Nah, package-nya ini biasanya defaultnya adalah group ID plus titik nama project-nya. Ya, ini package ini artinya struktur di bawah project yang akan kita gunakan untuk menempatkan shortcode kode Java-nya ya. Nah, ini bisa dirubah ya package ini, tapi ini defaultnya adalah biasanya group ID titik project ya. Jadi Aryo titik swing gabung teks. Saya biarkan aja memakai default, kemudian kita klik finish. Oke, kita tunggu sampai project ini di-create oleh Maven ya. Oke, ini sudah muncul swing gabung teksnya. Dan ini kita biarkan sampai proses scanning dan pembuatan projectnya selesai ya. Oke, biarkan kita tunggu. Oh ya, ada kalanya dalam menggunakan project dengan build tools Maven ini, maka ada NetBeans kita ini biasanya pertama kali ya, kalau pertama kali kita install kemudian kita gunakan, dia biasanya dan kita menggunakan Maven, biasanya dia akan mendownload dulu beberapa file yang penting dari repository dari cloud-nya Maven ya. Dan biasanya itu akan muncul seperti ini nih ya. Ini kalau kita buka ini, nah di bawah ini nih akan transferring Maven repository index central process ini agak lama nih.
Jadi kalau pertama kali ini biasanya lama. Biarkan aja. Jadi biarkan aja NetBeans itu terbuka, ya. Kemudian biarkan dia selesai mendownload. Yang penting komputer kita terhubung ke internet, ya. Jadi ini biasanya hanya pertama kali di awal-awal, ya. Setelahnya begitu kita membuat project yang lainnya, biasanya ini tidak muncul lagi, ya. Ini artinya nih dia mendownload beberapa file-file Maven penting, dimasukkan ke dalam lokal repository yang ada di komputer kita, ya. Dia melengkapinya dulu gitu, ya. Nah, ini biasanya agak lama. Jadi dibiarkan aja biar dia selesai. NetBeans-nya biar dipanteng aja, dibuka sampai dia selesai. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini udah terbentuk. Project-nya adalah swing gabung teks, ya. Kalau kita expand di sini, nah di sini ada POM XML, ya. Nah ini POM ini tadi project object model ini nih ciri khas dari Maven. Dengan adanya POM ini berarti project ini dibuat dengan menggunakan build tools Maven, ya. Nah, kita buka lagi di sini di source package-nya. Nah, inilah yang namanya tadi package yang awal pembuatan project kita masukkan parameternya, ya, di sini. Nah, ini kita masih kosong, berarti tidak ada file kode Java-nya. Nah, di dalam klik di dalam package ini, ario.swing gabung teks ini, kita klik kanan, gitu, ya. Kita lanjutkan dengan klik kanan, kita buat new, kemudian kita pilih JFrame form. Jadi kita bikin sebuah window, satu window dulu, ya. Saya ulangi, jadi klik dulu di sini di expand, gitu, ya, di expand source package-nya diklik, kemudian ini klik kanan, kita bikin new JFrame form, ya. Kita klik. Nah, di sini kita bikin sebuah file yang berisi kode Java, tapi dia berjenis frame, ya, JFrame. Oke, kita namakan class name-nya misalkan main window, ya. Main, jadi defaultnya itu kita ganti dengan main window. Jadi di sini dimaksudkan bahwa kelas ini adalah sebagai jendela aplikasi pertama kita, ya. Oke, jadi class name-nya diganti dengan main window. Sebenarnya bebas mau diganti apapun, tapi dalam hal ini saya ganti dengan main window. Kemudian project-nya memang benar ada di swing gabung teks, gitu, ya, dalam project ini. Location-nya source package, package-nya ada di sini, ya. Jadi dalam hal ini kita ganti class name-nya saja. Setelah itu kita finish. Oke. Kita tunggu sampai dia selesai. Nah, sudah terlihat tuh layout dari window-nya yang kita bikin dalam hal ini. Oke, di sini di bawah sini sudah tidak ada indikator untuk proses create, proses pembuatan. Maka berarti ini pembuatan main window.java-nya sudah selesai, ya. Di sini langsung karena kelas yang kita bikin adalah bertipe JFrame tadi, maka ini otomatis NetBeans akan menampilkan tab design, ya. Tab design artinya itu tampilan dari bentuk window yang kita bikin, ya. Jadi kalau kita lihat NetBeans di sini, ini adalah panel utama, gitu, bentuk tampilan layout yang kita bikin. Di sini adalah bentuk tumpukan, istilahnya layer dari komponen widget yang kita masukkan di dalam project. Nah, yang di sini ada palette, di sini ada palette, gitu loh. Nah, inilah adalah komponen-komponen GUI, komponen-komponen visual yang kita bisa masukkan ke dalam frame kita ini, ke dalam window kita ini, ya. Nah, ini nama frame ini adalah main window.java, ya. Jadi kelas ini namanya adalah main window.java. Nah, ini ada tab source. Ini kalau kita klik tab source ini, dia akan menampilkan kode Java-nya, ya. Jadi kode sumber Java-nya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini namanya main window extend Java swing JFrame, ya. Berarti main window ini akan menurunkan
kelas JFrame ya, sehingga keluar window-nya. Jadi ini tampilan kodenya. Kalau kita lihat di sini tabnya source gitu ya. Nah, kalau kita klik design, makanya akan keluar tampilan tampilan layouting visualnya ya. Oke. Di sini ini ada dilihat di dalam source-nya ini ada static void main ya. Jadi waktu kita bikin main window.java, di sini ada metode yang dinamakan dengan main. Artinya nanti running dari project kita ini akan dimulai dari sini ya. Jadi kalau dimulai dari sini ini akan terlihat bahwa dia akan run new main window. Main window ini akan dibikin objek, akan diinstansiasi menjadi objek dan set visible true ya. Baik. Dari sini sebenarnya kita udah bisa running ya. Kalau kita lihat di sini ini ada tanda run karena di sini ada mainnya, di dalam main window ini ada metode mainnya, makanya ini bisa running. Ya, project kita ini tanpa menyentuh kode sama sekali, tanpa keyboard sama sekali, sebenarnya ini udah bisa running. Oke, kita running aja dulu. Dari sini kita bisa klik run atau bisa klik dari projectnya, klik kanan, kemudian run. Ini juga bisa untuk running programnya atau menggunakan ini. Oke, kalau kita running, nah, ini dipilih available main classes-nya ada di sini, ada di main window tadi ya. Nah, jadi kita select, dia harus remember. Jadi karena pertama kali jalan, kita select main class-nya aja, klik. Nah, di sini ada window untuk mengcompile ya. Jadi window indikator si NetBeans ini mengcompile project kita ini. Kita tunggu saja sampai selesai. Dan di bawahnya ini ada indikator berapa persen proses compiling itu terjadi ya. Oke, nah ini sudah terjadi ya. Ini windownya kosong, sudah bikin ya. Ini aplikasinya sudah running ya, dalam bentuk window yang masih polos kosong ya, sesuai dengan di sini ya, polos. Oke, ini kita bisa close. Nah, kita running lagi coba. Nah, ini ada indikator runningnya. Nah, ini ada jadi ya. Jadi tanpa menyentuh kode sama sekali, maka kita udah bisa bikin aplikasi visual menggunakan Java dengan swing komponen ya di sini. Jadi, oke. Berikutnya sesuai dengan skenario kita akan membuat seperti ini ya. Jadi ada JText field-nya 2, button-nya 1 sama JText area. Oke, kita tinggal tambahkan di sini. Ini kita close dulu. Nah, di sini ada swing control ya. Nah, di sini kita pilih aja nih. Ada text field di sini ya. Nah, sesuai dengan layout yang tadi kita bikin ya, kita masukkan saja. Klik, kemudian nggak usah ditahan ya. Jadi klik komponennya. Ya, klik komponennya, taruh di sini. Nah, klik saja di sini. Tempatkan aja di atas ini, jedret. Nah, udah jadi itu. Nah, ini bisa diperbesar sesuai dengan ininya kita ya. Serah sih seberapa ya, kira-kira segini aja deh. Oke. Nah, tadi kan kita ada 2 ya. Ada 2. Nah, kita masukkan lagi. JText field yang kedua seperti ini. Masuk lagi. Sama. Nah, ada 2 tuh. Oke. Nah, berikutnya apa tadi? Button ya. Di bawahnya ada button. Masukkan aja button di sini. Terus klik. Nah, ini keluar button di sini. Oke. Kemudian di bawahnya apa di sini? JText area ya. Nah, JText area. Nah, ini ada text area. Klik. Tempatkan di sini. Oke. Nah, seperti ini nih kira-kira. Ya, segini deh kira-kira. Oke. Oke. Udah jadi tuh. Ya, sesuai kan dengan ini ya bentuknya ya. Nah,
Ini kalau udah jadi, kita save dulu, all, save. Nah, coba kita running lagi. Kalau kita running, bentuknya keluar nggak kayak gitu ya? Nah, udah keluar tuh ya, bentuk, windownya. Oke. Nah, cuman kan kita mau di sini nih, ini sudah ada teks yang defaultnya sudah ada teks yang tertulis di sini. Nah, ini kita mau hilangkan. Nah, kalau kita klik komponen swing yang ini ya, klik, maka di sini nih, di bawah sini nih ada ada parameter-parameter properties dari komponen ini ya. Nah, ini kita bisa lihat misalkan di sini ada teks. Teksnya itu adalah JTextField 1. Ini menandakan bahwa ada tulisan di dalam JTextField 1 ini namanya adalah JTextField 1. Nah, di sini kita bisa delete ya. Kita delete, kita enter, nah, itu hilang. Berikutnya juga sama, JTextField 2 ini. Nah, sini kita delete aja ya. Ingat propertiesnya properties yang teks ya. Kita delete, enter, dia hilang. Oke, buttonnya ini mau kita ganti menjadi bukan JButton 1 ya. Jadi gabung teks ya. Artinya kita menamai button ini dengan nama yang berarti lah ya, yang punya arti sehingga si user nanti bisa mudah untuk menggunakannya. Nah, ini kita karena ini hanya tulisan di dalam buttonnya ini ya. Jadi hanya dituliskan dalam buttonnya ini. Nah, ini kita bisa ganti menjadi gabung teks. Enter. Nah, ini berubah kan ya jadi gabung teks. Kalau kurang besar maka kita pilih fontnya. Ini Tahoma 11. Nah, kita bisa klik di sini ya. Jadi saya lihat lagi di fontnya, klik saja di sini. Nah, kita ganti menjadi misalkan 14 ukurannya. Kita oke. Nah, kurang besar, kita besarkan. Nah, udah. Nah, besarkan tuh. Jadi kira-kira beginilah. Nah, oke. Nah, cakep. Nah, kalau kita klik lagi komponen di sini, nah di sini ada properties, ada kode ya. Di sini ada kode ya. Nah, kode ini berguna jadi komponen ini, komponen widget ini itu kita bisa ganti namanya ya. Jadi dengan kode ini kita bisa ganti variable name-nya, nama variabelnya atau nama objeknya. Gunanya untuk apa? Untuk memudahkan kita waktu kita mengkode di dalam kode waktu kita membuat event dari gabung teks ya. Nah, semua yang ada di sini kalau kita lihat source-nya, ini kita save dulu ya. Kalau kita lihat source-nya, ini kelihatan semua nih. Jadi list dari widgetnya itu akan terlist di sini ya. Di sini ada JButton, ada JTextArea, ada JTextField, ada 2 ya. Yang namanya adalah JTextField 1, JTextField 2, JTextArea 1, JPanel 1. Nah, nama komponen ini nih yang hijau ini yang akan kita pakai pada saat kita mengkode program. Ketika kita mengklik, maka ada kode apa yang mau dijalankan ya. Nah, ini kita pakai nih nama-nama komponen ini. Nah, nama komponen ini bisa kita ganti supaya punya arti. Kita punya waktu kita mengkode kita bisa mengingatnya lebih mudah ya. Nah, cara mengganti ini, nah ini di dalam desain ini ya. Jadi di dalam desain ini, di dalam tab kode ini, bukan di properties ya, tapi di tab kode ini kita bisa ganti ya. Seperti di sini JTextField ini nanti akan kita ganti yang kita pakai dalam kode-kode Java yang mau kita olah, yang mau kita tentukan ya. Seperti ini ya, di sini ya, ini ada JText1. Nah, ini coba kita ganti. Jadi ini mau kita ganti adalah sebagai nama kodenya adalah nama variabelnya itu adalah textfield 1 ya. Jadi txt fld string ya. Textfield string ya, karena ini atau ya string lah, nggak apa-apa, string 1 yang pertama itu berarti ya. Kita enter. Nah,
Ini kalau kita lihat, nah ini udah berganti nih, txt field string 1 ya, dia udah berganti nih di sini. Oke, begitu juga dengan yang sama ya, field 2, jadi txt, kenapa saya pakai namanya txt field? Saya juga untuk menentukan, untuk bisa mengetahui bahwa ini tipenya adalah tipe text field ya, widgetnya widget text field. Jadi txt fld string 2 yang untuk text field 2-nya. Enter. Nah, yang di sini saya ganti kode variabelnya bukan j button 1 ya. Saya ganti btn button gabung string. Ya, gabung string. Nah, artinya nih namanya gabung string, nama kodenya tipenya btn ya, btn gabung string. Enter. Nah, kalau lihat di source-nya kita juga sudah ganti ya, btn gabung string. Oke. Nah, ini saya ganti kode, nama kodenya, nama variabel dalam kodenya menjadi txt area hasil gabung ya. Txt area hasil gabung. Enter. Nah, jadi ini nama kode variabelnya adalah txt area hasil gabung. Nah, kita lihat aja di source-nya. Nah, ini berubah kan ya, txt area hasil gabung di sini. Oke, kalau udah kita save. Nah, sekarang kita bikin eventnya. Jadi kalau kita klik, ini kita isi teks di sini, kita isi teks yang kedua, kemudian kita klik gabung teks, maka ini akan menggabungkan yang field 1 sama field 2 tertulis di sini ya, di teks area sini. Nah, bagaimana kodenya? Jadi eventnya ketika ini diklik, event kodenya itu seperti apa? Nah, cara membuat eventnya itu kita klik kode di sini dan klik-klik 2 kali ya. Klik-klik 2 kali, maka nanti kan kita dipandu, akan kita diarahkan ke kodenya ya, ke kode dari source-nya ini. Oke, klik 2 kali di sini, klik-klik. Nah, kita dipandu di sini. Jadi button gabung string action perform di sini ya. Nah, disinilah kode apa yang mau kita tulis ya. To do at your handling kode here ya. Nah, di sini nih, di atas ini kalau kita scroll lagi ya, kita scroll lagi, ini kita buka, nanti ini lebih banyak lagi ya. Nah, disinilah nanti kita akan menentukan apa yang mau kita tulis. Oke, kalau kita menggabungkan kan berarti kita field text 1 ditambah field text 2 gitu ya, logikanya ya. Jadi dari desain ini kalau kita klik, maka ambil teks yang di atas, ambil teks yang kedua, terusnya digabungkan. Oke, nah ini kira-kira kode logiknya seperti itu. Maka di sini kita enter aja di sini. Maka kita ambil dulu get text dulu dari text field yang ke satu ya. Jadi masuk stringnya itu kita kasih ini text ke satu sama dengan, nah nama komponennya adalah ini ya, nama komponen adalah text field string 1 ya. Jadi txt fld, nah udah keluar tuh string 1 enter get text nah, jadi di objek txt fld string 1 ini ya, yang ini ambil teksnya, masukkan ke variabel teks 1 ya. Nanti teks 1 ini mau digabungkan dengan teks 2. Berikutnya sama, kita kasih dulu tipe variabelnya. Ini saya bikin tipe variabel teks 2-nya. Nah, sama. Tapi ini adalah txt field string 2-nya. Txt string 2-nya ya. Kemudian get text. Nah, sama. Jadi ambil text, get text dari objek txt field string 2, masukkan ke dalam txt2. Oke, itu kira-kira logik programnya. Kemudian program berikutnya, string berikutnya di dalam action perform ini, di
button gabung string ini di action proponent itu, kita gabungkan nih teks 1 dengan teks 2, kemudian dimasukkan ke dalam ini ya, teks area. Nah, bagaimana kodenya? Maka txt area hasil gabung ya. Jadi teks area gabung kan ini ya namanya ya. Nama variabel ini, nama objeknya ini menjadi txt area hasil gabung titik set, kita set text ya. Jadi ada set text. Nah, dalam itu ada string, isinya ada string. Nah, stringnya itu adalah gabungan dari teks 1 ditambah teks 2. Oke, kira-kira begitu. Tapi kalau teks 1 ditambah teks 2 biasanya nanti nggak ada spasinya. Kita tambahin spasinya di tengah-tengah. Ya. Ditambah spasi. Kira-kira gini. Oke. Nah, ini. Dah, nah, ini gini. Jadi teks 1 dispasiin 1 karakter. Nah, ditambah lagi dengan teks 2. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kita save lah di sini. Oke. Kalau udah, kita coba, kita running ya. Di sini kita running. Oke, kita running. Nah, kita coba aja di sini. Tulis apa kabar. Di sini halo semua. Nah, kita klik gabung teks. Nah, apa kabar? Halo semua. Tergabung kan ya? Apa kabar, koma, misalkan kalian sehat, dua. Nah, di sini kita lihat kabar juga, apa kabar juga gitu ya, apa kabar juga, kami sehat, dan seperti itu. Nah, kita gabung, terus, nah keluar dong. Nah, ini kan cuma nih menabrak nih ya. Jadi teks areanya itu nabrak. Nah, kita harus lihat seperti ini. Nah, bagaimana kalau dia bisa turun? Ya, jadi tulisan itu bisa turun. Nah, kalau bisa turun, ada propertiesnya yang harus kita ganti. Nah, di sini ada properties dari teks areanya kita rubah. Ya, nah kita push dulu. Kita lihat. Nah, di sini ada klik teks areanya. Nah, di sini ada properties. Nah, di sini kita rubah nih. Jadi di sini ada font. Nah, ini ada line wrap-nya, kita true. Line wrap itu artinya kalau nabrak ke samping, ke pinggir, itu akan turun ke bawah. Nah, wrap style-nya word, ya, true. Ya, kita bikin true. Jadi kalau tidak dicentang berarti false, kalau dicentang itu true. Jadi wrap style-nya word. Jadi word itu artinya per kata, bukan per huruf, ya. Kita set aja nih. Line wrap-nya true, line word-nya true. Nah, kita save. Nah, ini ingat di sini di properties dari text areanya. Nah, kita save. Nah, kita running lagi coba. Nah, dia akan wrapping, nggak akan turun ke bawah, nggak kalau kepanjangan. Nah, kita ketik aja nih. Apa kabar semua? Ketik. Kalian sehat? Nah, kabar juga. Ketik. Kami sehat semua. Nah, gabung, klik. Nah, itu turun ke bawah kan. Nah, wrapping itu namanya line wrap. Akan turun ke bawah. Nah, kalau dia penuh ke bawah nanti akan keluar ininya, slidernya ya, slidernya. Oke, udah jadi. Jadi dengan hanya intervensi kode sedikit sudah jadi, ya. Sebenarnya kode yang panjang ini kita bisa bikin juga sih secara singkatnya seperti ini langsung ya. Jadi secara ini kita komen dulu sampai di sini. Secara komennya ya langsung aja bisa
txt area hasil gabung gitu ya, set text gitu. Nah, isinya ini text field string 1 get text gitu ya, txt field string 1 get text gitu, ditambah spasi kosong, ditambah txt field string 2 get text ya, txt field string 2 get text. Kan isinya nih string semua nih di sini nih. Ya, argumen di dalam set text area hasil gabungan ini kan string semua. Jadi satu ini juga udah bisa mewakili dari 3 baris ini ya. Bicara untuk event dari button gabung string actionnya. Nah, sebenarnya sama isinya. Ya, kita running. Nah, ini kita isi aja A gitu ya. Nah, ini B gitu. Untuk nyoba aja. Nah, ini gabung. Nah, ini gabung. Sama aja ya hasilnya. Keluarnya sama seperti ini. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita menjalankan aplikasi yang udah jadi ini secara nggak pakai NetBeans ya, nggak pakai buka NetBeans dulu gitu ya. Nah, untuk bisa seperti itu maka kita harus mengkonfigurasi project kita ini supaya bisa tercipta file jar ya, jadi jar filenya. Jadi kita nggak perlu pakai NetBeans ini untuk ngejalanin aplikasi kita. Nah, caranya itu adalah kita edit form filenya di sini gitu ya. Nah, ini ingat form file ini sebuah jantung dari project kita. Nah, di sini kalau kita mau nambahkan dependensi ya kita tambahkan aja dependensi di sini. Ya. Seperti ini. Nah, kalau nggak perlu bisa dikosongkan. Nah, yang kita tambahkan adalah build-nya. Jadi build-nya itu bagaimana project kita ini akan menjadi sebuah file executable ya istilahnya dalam bentuk jar ya, Java archive-nya. Nah, ini kita tambahkan supaya biar nggak terlalu lama, kita copy aja di sini bentuk build-nya gitu ya. Di sini. Nah, ini kita copy. Jadi build-nya ini mau kita bangunnya ini dengan jar plugin-nya ya. Ini kita masukkan di sini. Oke. Nah, di sini ada main class-nya, ingat diganti sesuai dengan struktur project kita. Main class-nya itu adalah di Aryo swing gabung text. Namanya adalah main window ya, bukan main. Jadi ini kita ganti di sininya. Aryo swing gabung text. Titik main window. Ini nama kelasnya ya. Jadi main kelasnya ini apa ya, di mana? Nah, di sini kan. Di sini adalah direktorinya dari Aryo titik swing gabung text gitu ya. Package-nya, nama package-nya. Oke, sudah. Nah, kita save semua. Nah, formnya itu bisa kita tutup di sini. Jadi ini build an executable jar nih kita copy aja. Yang sudah ada bisa di copy atau bisa di ini. Ini kita running. Lalu kita running, ada error nggak ya? Ada problem nggak? Kelihatannya nggak ada problem. Jalan normal. Oke. Nanti kalau ini kalau kita lihat di sini, kita lihat di dalam foldernya. Nah, ini ada swing gabung text nih ya. Foldernya udah terbentuk. Nah, ini ada target. Nah, targetnya itu nggak ada jarnya ya di sini. Karena kita belum membuat build-nya tadi di dalam formnya. Nah, sekarang kalau kita bikin jarnya dengan cara di sini adalah klik
projectnya, kemudian diklik kanan. Nah, ini di sini ada build with dependency, kita build. Nah, kita lihat di sini. Ini ada indikator proses build-nya. Nah, di sini lihat installing project. Nah, di sini terciptalah yang namanya swing text /1.0/snapshot.jar ya di sini nih, nama ininya. Oke. Nah, kalau kita lihat foldernya, nah ini seperti ini nih. Dia ada di folder target. Nah, ini ada kelihatan di sini. Oke. Nah, ini bentuknya adalah jar file. Ini yang bisa kita jalankan ya, langsung tanpa menggunakan IDE-nya lagi di sini. Ya, jadi ini kita bisa close misalkan di sini. Kita close saja. Membuktikan, nah ini close project. Gitu ya. Kita tutup. Ya, ini kita bisa jalankan ya. Jalankannya memang dari command prompt ya dengan Java jar. Ya, biar nggak terlalu panjang ini saya edit aja di sini. Saya edit namanya, snapshotnya saya hilangkan aja. Nah, oke, nah saya bisa command prompt di sini ya. Nah, saya bisa pindahkan dulu foldernya, cd di sini ke sini ya, ke target, biar satu path dengan swing gabung teksnya. Ini kalau dir, nah, seperti ini tuh. Nah, di sini ada swing gabung teks.jar. Nah, ini cara menjalankan dari command prompt. Kalau di Windows 10 ya, Java jar swing gabung teks.jar. Oke. Nah, keluar tuh aplikasinya ya. Kira-kira begini. Oke. Terus nah ini ya, kita aktif. Bisa nyambung. Oke. Nah, kalau mau nggak ada tanpa klik 2 kali ya, kita bikin bed file di sini ya. Kita buka notepad gitu ya, new notepad di sini, notepad, kita klik aja gini, Java jar, nah, ini swing gabung text.jar. Oke, namanya swing gabung text.jar ya. Nah, ini kita save as ya. Di sini kita save as file, save as, satukan dengan path-nya tadi yang di situ ya, yang di sini, satukan di target. Nah, ini kita kasih bed ya, jadi swing gabung dot batch file ya, save. Nah, ini ada swing gabung teks Windows batch file. Nah, ini kalau kita klik 2 kali, maka jalan ya aplikasinya tanpa pakai NetBeans lagi, tanpa pakai IDE lagi ya. Ini bisa kita close ya kalau kita mau, ini bisa jalan. Oke, demikian tutorial membuat aplikasi sederhana gabung teks kali ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.